Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah, lebih akrab dipanggil Nana. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Berbicara kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa, memiliki pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa, serta tradisi budaya lokal dengan karakteristik yang unik dan berbeda, serta diiringi dengan perkembangan teknologi, khususnya media sosial, membuat saya pada video kali ini mengangkat tema masyarakat dan kebudayaan dengan judul TikTok dan Degradasi Moral. Daerah kebudayaan merupakan suatu penggolongan yang dilakukan oleh para ahli antropologi dari berbagai macam suku bangsa yang beragam kebudayaannya. Konsep daerah kebudayaan sebenarnya merupakan bentuk penggolongan yang menjelaskan beragam suku bangsa yang tersebar di daerah atau benua besar ke dalam suatu golongan berdasarkan persamaan unsur budaya. Lalu, bagaimana dengan konsep kebudayaan Indonesia? Konsep kebudayaan Indonesia ini mengacu pada nilai luhur yang dipahami, dianut, dan dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia yang kemudian menjadi acuan pembangunan Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 742 bahasa, 7.241 karya budaya, dan 4 ras. Sedangkan budaya daerah itu sendiri adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu yang menerapkan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kini telah terjadi degradasi moral pada masyarakat khususnya Indonesia. Apakah TikTok termasuk globalisasi? Jawabannya iya, TikTok merupakan salah satu bentuk dari globalisasi di bidang teknologi. Pengaruh TikTok terhadap kebudayaan sangatlah penting, di mana TikTok menjadi sosial media yang paling banyak digunakan dalam keseharian beberapa kalangan. Kebudayaan nasional juga mengalami kemunduran akibat tren yang muncul di TikTok hanya menampilkan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai luhur kebudayaan kita. Sebenarnya, dampak positif daripada penggunaan TikTok itu sendiri bagus, seperti halnya munculnya kreativitas seseorang untuk membuat suatu karya dari berbagai bidang, seperti bakat menari, menyanyi, dan melukis. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan juga tidak main-main terhadap masyarakat kita, yaitu timbulnya perilaku terhadap seseorang seperti pelecehan seksual, hilangnya rasa malu, menyia-nyiakan waktu, dan masih banyak lagi. Kebiasaan menonton TikTok ini dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial. Masyarakat kita kadang-kala menempatkan budaya populer ini di atas norma-norma ketidakwajaran dengan dalih mengentaskan kejenuhan beraktivitas sepanjang hari. Banyak individu bahkan kelompok masyarakat yang melakukan goyangan-goyangan erotis tak senonoh yang jauh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita. Alien Bloom dalam bukunya The Closing of the American Mind menyebut hadirnya kebudayaan baru semacam ini justru merusak kebudayaan tradisional. Sebagai contoh misalnya tata krama berpenampilan yang jelas secara tidak langsung tidak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Implikasinya budaya populer seperti TikTok tidak hanya melemahkan keadaan normalitas sosial, tetapi juga menggerus moralitas masyarakat. Dari sinilah degradasi itu dimulai. Konten pornografi yang ditolak masyarakat saat ini menjadi samar-samar. Konsekuensinya menjamur nilai-nilai tidak etis di masyarakat yang dapat menghasilkan dekadensi moral bagi generasi muda. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa di dalam aplikasi TikTok tidak semua membawa sisi positif. Ada kalanya menjadi bumerang bagi moralitas jika tidak bijak menggunakannya. Penting diketahui di dalam TikTok sesungguhnya hasrat kita dimanipulasi. Karenanya kita butuh kemerdekaan pribadi dengan tidak mudah terombang-ambing dengan cara rayuan media budaya populer hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.